Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, sekarang saya mencoba berbagi tentang kelanjutan dari menyusun soal online dengan menggunakan fasilitas Google Form. Pada tutorial yang pertama, saya telah membagi bagaimana kita mengentry soal dalam Google Form dengan menggunakan HP, mulai dari membuat soalnya sampai membuat salinan atau membuat link membuat link yang akan dibagikan pada siswa. Oke, untuk tutorial yang kedua ini saya mencoba berbagi tentang menggali data dari soal atau dari hasil tes yang telah dilakukan oleh siswa kita. Oke, yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk ke Drive ya. Drive kita klik. Nah, ini sudah masuk dalam Drive kita ya. Kita cari misalkan soal PAT prakarya. Ini yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kita klik soal PAT prakarya. Nah, di sini kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada berbagai info. Di bawah tulisan soal PAT prakarya kelas 7 ini ada respon 180. Artinya bahwasanya siswa kita yang mengerjakan soal ini sebanyak 180 siswa. Ini kita klik supaya kita mengetahui sejauh mana data yang sudah ditampilkan oleh Google Form yang bisa kita gali Bapak Ibu. Ini kita klik respon 180 tanggapan. Jadi ini adalah responden 180. Di sini kita bisa melihat berbagai data. Di antaranya ini ada rata-rata ya. Rata-rata itu 17,68 dari 30 poin. Artinya bahwa rata-rata dari siswa itu adalah 17,68 dari 30 soal yang dimainkan, yang dikerjakan siswa. Kemudian median nilai tengahnya ini adalah 18 dari 30 poin. Kemudian rentang nilainya ini antara 3 sampai 24. Artinya siswa yang paling rendah skornya itu betul 3 dan yang paling tinggi adalah betul 24 dari 30 soal. Nah, di sini ada distribusi poin totalnya, ini sudah lengkap ya. Jadi mulai dari nilai 3, skor 3, 5, 10, 20, 25, nah 30 tidak ada yang betul semua, tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada. Kemudian pertanyaan yang sering terlewatkan, ini maksudnya pertanyaan yang siswa sering salah ya. Ini sudah ada. Jadi berbagai pertanyaan yang soal-soal yang siswa itu banyak salahnya di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggali dari data ini, oh ternyata soal-soal inilah yang perlu perbaikan atau perlu remedi kepada siswa kita. Kemudian di sini ada nama. Jadi nama-nama yang telah mengerjakan soal ini ada Dionatan, ada Nabila, ada Novenda, Rian, Farel dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ini ada diagram lingkaran, Bapak Ibu ya, ada diagram lingkaran. Ini maksudnya adalah yang melakukan atau yang kelas, banyak kelas yang mengerjakan ada 6 kelas dari 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Ini 7A, 17, ini 7A, 17,8, 7A ya. Ini adalah 7B, ini 7B. Kemudian ini 7C, 16,7, ini 7D, ini 7E, 15,6% dari 180 ini. Kemudian ini 7F, 16,1% yang memberikan tanggapan, persentase yang memberikan tanggapan atau yang mengerjakan ya. Kemudian ini adalah ada nomor absen. Jadi dari 180 tanggapan ya ada
nomor absen 1, nomor absen 2, kondisinya seperti ini. Sudah dijelaskan di dalam data ini. Masya Allah, lengkap sekali di dalam Google Form ini Bapak Ibu. Kemudian ini yang penting, ini adalah analisis butir soalnya ya. Jadi untuk soal yang ini, suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen dan sebagainya ini dan seterusnya, ini ternyata jawaban yang benar itu siswa 129 siswa itu menjawab benar ini. Yang warna agak hijau ini ya, hijau muda. Yang ini salah. Kemudian nomor 2, rami dan flek merupakan serat hasil dari titik-titik. Ini hanya 14 siswa yang benar. Yang menjawabnya benar hanya 14 siswa. Ini grafiknya seperti ini. Dan seterusnya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita tidak usah menghitung analisis butir soal secara manual, tapi di sini sudah bisa kita lihat analisis butir soalnya, sehingga kita bisa merancang untuk soal remedi bagi siswa kita. Dalam menjelaskan kembali, meremedi lagi tentang poin-poin yang siswa gagal ya dalam membentuk pengertian dari materi yang sudah kita sampaikan. Sudah, kemudian kita lihat spreadsheet-nya. Jadi sheet-nya kita lihat ya dalam bentuk sheet. Ini kita klik yang ini. Nah, ini kita klik. Ini kita bisa melihat data dalam bentuk spreadsheet ya. Dalam bentuk form seperti ini. Ini bisa kita lihat. Di sini kolom yang pertama adalah timestamp. Jadi waktu siswa mengirim jawaban ini sudah nampak. Tanggal 6 kemarin, 6 Juni 2020 jam 8 lebih 20 menit 40 detik. Ini siswa yang bernama Raka Wirya Aditama kelas 7D telah mengerjakan ya, telah mengirim jawaban. Dia skornya adalah 22 garis miring 30, artinya dia betul 22 dari 30 soal. Ini Raka. Jadi yang pertama Raka ya, yang kelas 7D yang masuk jawabannya pada jam 8 lebih 20 menit 40 detik ya. Nomor absennya dia 27. Kemudian ini adalah soal-soalnya. Nih, ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kemudian bentuk spreadsheet-nya ini kita klik, akan kita olah ya. Akan kita olah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk kelasnya Bapak Ibu perhatikan, karena ini adalah urutannya sesuai dengan waktu mereka mengirimkan. Jadi mulai dari 8, 20 menit, 8, 23 menit, 8, 24 menit dan seterusnya. Maka kita kesulitan karena di sini campur kelasnya ya. Ada 7D, 7F. Lalu bagaimana nanti untuk merekap ke daftar nilai? Maka ini perlu dikelompokkan, kelasnya dikelompokkan. 7A sendiri, 7B sendiri, 7C sendiri, dan seterusnya. Maka kita perlu mengadakan filter atau mengurutkan data ya Bapak Ibu. Caranya adalah ini timestamp kita blok sampai terakhir ya. Di blok sampai kolom terakhir. Sampai kolom terakhir. Kita akan istilahnya meranking Bapak Ibu atau mengurutkan data ya. Kita blok dulu atau istilahnya adalah membuat filter saringan ya. Di blok dulu. Terus semuanya ya. Karena ini 30 soal, jadi kolom yang dipakai banyak sekali ya. Bersabar aja, Masya Allah. Tiga 30 soal. Udah sampai sini, kemudian ke bawah. Sampai 180 ya. Nah, sampai sini aja. Sampai sini.
Kemudian kalau sudah diblok semua, ini sudah diblok semua Bapak Ibu ya, sudah diblok semua. Kemudian diklik titik 3 yang di atas ini, ada titik 3 ini ya, opsi lainnya kita klik. Nah, ini ada berbagai opsi yang akan kita kerjakan, yaitu opsi ini ada cari dan ganti, ada pelajari, buat filter. Yang buat filter kita klik buat filter. Nah, akan nampak di atas ini pada kolom baris yang atas, timestamp, skor, nama dan sebagainya. Ini ada garis 3 ya. Tadinya kan tidak ada Bapak Ibu, setelah di filter ada garis 3. Nah, kita buat filter berdasarkan kelas karena kita ingin mengelompokkan kelas ini menjadi 6 kelas ya, 7A sendiri, 7B sendiri. Kita klik ini yang strip 3 ini, kita klik ya. Kemudian ada perintah di sini, urutkan dan filter dari A ke Z ya. Ini kita klik dari A ke Z. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah berkelompok. Jadi 7A sendiri, 7B sendiri, 7C sendiri. Demikian Bapak Ibu tutorial yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mungkin Bapak Ibu ingin berbagi ya, berbagi pada teman. Terakhir kita ingin berbagi pada teman. Ini kita hilangkan dulu filternya, buang filter ya. Kemudian kita ingin berbagi, kita bagikan pada teman kita. Caranya kita klik yang tadi titik 3 ya. Kemudian ini kan ada berbagai pilihan. Ini kalau kita ingin membagi file ini pada teman kita, ini ada diklik bagikan dan ekspor. Ini dibagikan. Kemudian kirim salinan. Diklik. Dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk Excel. Oke. Kita tunggu sebentar, kemudian kita kirim kemana? Ke WhatsApp. Boleh, ini kita kirim ke sini. Hanya sekali. Kemudian kita kirim, misalkan kita kirimkan ke SMPN 1 Rambi Puji. Ke anu aja, kita kirimkan ke Pak Andi karena ke seseorang ya, misalkan ke Pak Andi ini kita kirimkan ke sini karena beliau minta. Nah, sudah terkirim. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.